Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Banjarmasin. Seperti biasa di konten kali ini kita mau ajak teman-teman semua buat jalan-jalan online. Tapi untuk konten kali ini jalan-jalan online-nya lumayan jauh, karena kita akan ngajak teman-teman semua buat jalan-jalan ke kota Jogja. Nah, tapi kali ini agak beda karena kita berangkatnya itu Banjarmasin ke Jogjanya itu melalui Semarang. Nah, jadi kita ke Semarang dulu, lalu nanti dari Semarang kita lanjut naik travel ke Jogja. Nah, ini dia suasana kota Semarang. Jadi kita begitu sampai Bandara Ahmad Yani Semarang itu langsung naik travel ke Jogja. Untuk perjalanan Semarang Jogja sendiri itu kurang lebih 3 jam kalau kita naik travel dan melalui jalan tol. Nah, ini dia kita sudah masuk tol menuju Yogyakarta. Nah, ini kita sudah nyampe Jogja, kita udah nyampe pool dari travel yang kita naiki. Posisinya sudah di Jogja dan ini kita langsung menuju hotel tempat kita nginap. Nah, ini dia suasana kota Jogja. Kita menuju ke hotel. Jadi selama di Jogja kita itu nginap di The Phoenix Hotel, salah satu hotel heritage peninggalan pemerintah kolonial Belanda gitu, yang berada di bawah naungan Accor Group. Jadi satu grup dengan Mercure, dengan Novotel, dengan Ibis dan hotel lainnya. Nah, ini dia kita sudah nyampe hotel The Phoenix Hotel. Jadi hotelnya ini di kawasan Tugu Jogja yang terkenal itu loh. Nah, ini dia penampakan hotelnya. Ada mobil klasik juga. Dan kita sudah di bagian dalam. Nah, ini kita mau ajak teman-teman buat melihat-lihat bagaimana suasana hotelnya, mulai dari bagian lobi sampai nanti ke kamar ya. Nah, jadi kita itu ke Jogja dalam rangka menghadiri atau juga menonton langsung event tahunan yang namanya itu Wayang Jogja Night Carnival ke-9. Jadi pemerintah kota Jogja itu punya event tahunan yang juga menjadi salah satu rangkaian acara hari jadi kota Jogja. Nah, salah satu event yang ada di dalam rangkaian hari jadi itu ada yang namanya WJNC ini. Nah, jadi kita berkesempatan untuk hadir secara langsung menonton WJNC ke-9 di kawasan Tugu Jogja, dan kita kesini alhamdulillah diundang oleh Dinas Pariwisata Kota Jogja. Dan nantinya kita di sini tidak hanya menonton WJNC tapi juga akan mengikuti beberapa kegiatan yang pastinya menarik. Oke, nah jadi ini kita ingin memberikan juga referensi mungkin buat teman-teman yang ingin ke Jogja, itu mungkin bisa mengambil referensi kegiatan melalui konten kita kali ini. Nah, ini dia suasana hotel yang kita inapi. Jadi memang hotelnya ini masih benar-benar berasa suasana zaman-zaman kolonial gitu ya. Jadi memang hotelnya ini tidak direnovasi secara menyeluruh dari bangunan aslinya. Jadi mungkin cuma direnovasi beberapa bagian kecil tanpa menghilangkan bentuk ataupun juga desain asli dari bangunan yang dibangun sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, ini dia liftnya pun masih berasa klasik gitu, masih banyak ornamen kayu. Kamar kita kebetulan ada di lantai 1, jadi lobinya itu di lantai dasar. Ini kita naik, atau lantai 2 mungkin ya penyebutannya. Nah, ini kita udah nyampe lantai 2. Kita menuju kamar kita yang kebetulan berada tepat di depan tangga. Oke, kita masuk dulu. Nah, ini dia suasana kamar yang akan kita inapi selama kurang lebih 4 hari di Yogyakarta. Bisa dilihat suasana Jogjanya masih sangat terasa kental. Hotelnya juga benar-benar nuansa klasik. Nah, tapi meskipun klasik, ini hotel bintang 5 ya teman-teman. Jadi itulah salah satu keistimewaan Jogja itu, di sini banyak sekali kombinasi antara tradisi dengan dunia modern gitu loh. Jadi
tetap kita mendapatkan suasana mewah tanpa melupakan nuansa klasik itu sendiri. Nah, ini dia view jendelanya, itu ada bangunan ya, jadi sebaiknya tidak kita buka. Nah, ini dia kelengkapan minuman yang ada di kamar kita kali ini. Seperti biasa, standar hotel bintang 4 bintang 5 itu ada teh, ada gula, ada kopi. Nah, ini kamarnya. Oke, nah ini kita setelah lihat-lihat kamar, kita langsung mengikuti agenda di hari pertama. Yaitu untuk agenda hari pertama ini kita bersama rombongan menuju ke Keraton Jogja. Nanti kita di sana akan menghadiri beberapa kegiatan juga. Salah satunya itu menghadiri pameran. Nah, ini dia, kita sudah di Keraton Jogja bersama teman-teman yang lain. Jadi kita di sini tidak hanya sendirian ya teman-teman. Kita diundang oleh Pemkot Jogja itu bersama dengan teman-teman konten kreator, media dan juga influencer dari beberapa daerah. Ada yang dari dalam negeri dan juga mancanegara. Nah, kita sudah memasuki bagian dalam keraton bersama teman-teman. Dan kita bakal lihat-lihat suasana di Keraton Jogja. Mungkin buat teman-teman yang nanti ke Jogja bisa mungkin mengagendakan untuk mengunjungi Keraton Jogja yang juga menjadi istana dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, ini dia bagian dalamnya. Kita di sini juga didampingi ya oleh abdi dalam. Nah, ini dia suasananya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai ketertarikan dengan nuansa-nuansa kerajaan, kesultanan, itu sangat cocok sekali memasukkan Keraton Jogja sebagai salah satu destinasi wisata yang harus dikunjungi selama di Yogyakarta. Nah, ini dia suasananya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam lagi. Jadi untuk agenda ini memang sudah disusun oleh teman-teman panitia. Jadi kita tinggal mengikuti saja arahan dari teman-teman panitia. Nah, ini juga bagian dalamnya bisa dilihat. Masih sangat asri. Dan suasananya tuh benar-benar menenangkan, sejuk gitu. Bisa dilihat masih banyak pepohonan. Bisa masuk ini kalau biasa. Nah, ini kita sudah masuk lebih dalam lagi ke area keraton dan kita juga akan ada sesi tanya jawab dengan putri bungsu Sri Sultan Hamengkubuwono X, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Bendara. Beliau adalah putri bungsu dari Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga menjadi ketua panitia pelaksana dari pameran yang temanya itu Para Maiswari. Yang mana pameran ini adalah pameran yang menunjukkan peninggalan-peninggalan ataupun juga sejarah dari 7 permaisuri dari kekeratonan Yogyakarta. Nah, jadi ini di pameran ini itu kita bisa melihat peninggalan-peninggalan dari 7 permaisuri, sekaligus kita bisa mengenal lebih dekat sosok dari ke-7 permaisuri tersebut, yang mana 7 permaisuri tersebut mempunyai keunikan dan juga spesialisasi di bidangnya masing-masing. Jadi ada yang ahli di bidang keuangan, ada yang ahli di bidang peperangan dan lain sebagainya. Nah, seperti ini salah satu sudut di pameran ini.
Dan yang ditampilkan ini benar-benar peninggalan asli ya. Nah, ini lengkap dengan penjelasannya. Jadi kita di sini benar-benar dibawa seperti ke masa lalu, melihat bagaimana suasana asli dari masa-masa dulu. Nah, ini dia. Bukunya juga masih seperti ini, masih benar-benar otentik, masih benar-benar asli. Nah, sekarang kita bergeser sedikit, tapi masih di dalam area Keraton Jogja. Ini kita menuju ke Kagungan Dalem Wahana Rata, atau yang dulu lebih dikenal dengan Museum Kereta Keraton. Nah, jadi kita akan melihat-lihat kereta kencana yang dipakai oleh Kekeratonan Jogja dari generasi ke generasi pastinya. Nah, ini kita masuk bersama rombongan. Nah, ini bagian dalamnya. Di dalam sana juga bisa dilihat ada lukisan-lukisan dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, ini juga tertulis ya, sejarah dari Museum Kereta Keraton. Nah, ini dia kereta-kereta kencana yang digunakan oleh mungkin keluarga Kekeratonan Jogja ya. Lengkap dengan catatan historisnya. Bisa dilihat. Benar-benar kita seperti diajak wisata masa lalu ya. Jujur kita dari tiba sih hanya bisa kagum ya dengan peninggalan-peninggalan benda bersejarah ini. Luar biasa sekali. Dan agenda kita pada hari ini ditutup dengan menyaksikan pagelaran wayang orang, yang mana kita juga berkesempatan untuk menonton secara langsung pagelaran wayang orang yang ditonton oleh banyak sekali penonton, yang mana penontonnya ini tidak hanya dari warga lokal Jogja, tapi juga wisatawan, baik itu wisatawan domestik ataupun juga wisatawan dari mancanegara ya. Oke, sampai di sini dulu untuk konten kita kali ini. Insya Allah nanti kontennya akan berlanjut di part kedua. Jadi pastikan teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.